Shalom, selamat pagi saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Morning Worship pagi hari ini. Seperti biasa, mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan tubuh jiwa roh kita untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, biar hadirat Allah nyata dalam hidup kita. Haleluya. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari pada pagi hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Kasih Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Kasihnya abadi. Saat-saat ini apabila kita melewati lembah yang curam, gunung yang tinggi, percaya janji Tuhan iya dan amin. Haleluya. Kita yang mungkin hari-hari ini membutuhkan pertolongan Dia, mari nyatakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kau berfirman dan Kau akan sembuhkanku Tuhan. Kau bersabda dan Kau akan selamatkan. Kau akan selalu menolong aku. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi nyatakan, Kau berfirman ya Yesus dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Oh Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Oh Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan, kami sembah. Oh, haleluya. Mari bersyukur kepada Dia, Allah yang selalu setia. Haleluya. Oh, kasih-Nya abadi dalam hidup kita. Haleluya. Tiada kita ragukan kasih-Nya lah. Haleluya. Oh, haleluya. Gloria da karabasheda ko ya layanda karabalayanda ko nararabasheda. Oh, haleluya. Yesus Tuhan dona karabasheda karabalayanda kanama. Oh Yesus, mari Tuhan lawat kami semua Bapa pagi hari ini Tuhan. Mungkin kami yang membutuhkan mujizat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, nyatakan atas hidup kami Bapa. Oh, kami percaya Tuhan, saat kami memuji menyembah-Mu, nama-Mu ditinggikan, akan banyak terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Oh, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Gloria. Haleluya. Kami percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau selalu berserah kepadamu Bapa. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir
berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah. Ya, kami berserah Tuhan. Haleluya. Ku percaya, ku percaya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Amin Yesus. Karena itu biarlah pagi hari ini semua pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Amin. Tuhan, kami tahu kami hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari segala firman yang keluar dari mulut-Mu. Karena itu biarlah pada pagi hari ini berfirmanlah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, Amin. berkati kami, beri kekuatan yang baru buat semua yang mendengarkan, juga termasuk hamba-Mu yang memberitakan. Biar kiranya kasih karunia Tuhan yang turun ke atas kami, menyertai kami, firman-Mu membawa kehidupan bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Salam sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang memang mungkin sedikit agak berat. Tetapi saya akan berusaha menyampaikan firman Tuhan ini sesederhana mungkin sehingga kita semua dapat melakukannya. Saudara-saudara, judulnya kiamat sudah dekat, atau bisa juga kita baca dengan tanda seru, kiamat sudah dekat, gitu saudara. Saudara-saudara, jadi tema yang kita bahas hari ini adalah kiamat. Saudara, saya menyampaikan ini sebetulnya karena memang di hati saya sangat terbeban, karena saya mendapatkan beberapa kisah atau cerita atau sebutlah informasi. Banyak orang, saudara-saudara, merasa takut karena katanya, Pak Pendeta, kiamat sudah dekat ya. Ada juga orang yang saudara justru menyampaikan firman Tuhan untuk cari-cari keuntungan. Ya, saya dengar satu kisah, satu kesaksian. Ada satu keluarga, dia mengikuti sebuah persekutuan di mana di situ mereka diajarkan, dikatakan kiamat sudah dekat. Karena itu akhirnya komunitas itu diajarkan untuk bersama-sama, karena kiamat sudah dekat, lebih baik kita konsentrasi untuk menunggu kedatangan Tuhan. Jadi semua harta-harta duniawi yang bersifat jasmani, ya saudara-saudara, dijual. Dan kemudian mereka uangnya dikumpulkan. Alasannya sih bagus, untuk supaya pekabaran Injil. Jadi saudara-saudara, karena sudah dekat waktunya Tuhan Yesus mau datang, kiamat sudah akan terjadi. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesusnya belum datang, kiamatnya belum terjadi, pemimpin persekutuan itu berkata, sudah, kita bubar dulu, pulang dulu ke rumah masing-masing. Karena Tuhan Yesus sepertinya kedatangannya tertunda karena pandemi. Bayangkan saudara-saudara, mereka sudah jual harta mereka, rumah mereka, mau pulang kemana. Saudara-saudara, jadi ini seringkali di hati saya, aduh, saudara-saudara, penyampaian firman Tuhan bukan membuat orang menjadi sukacita, bukan membuat orang menjadi damai sejahtera, tapi banyak orang menggunakan istilah kiamat ini untuk cari untung, cari sensasi, dan bikin takut orang-orang yang mendengarnya. Saudara-saudara, saya harus sampaikan kepada saudara,
bahwa sesungguhnya sebenarnya kalau kita mau belajar meneliti Alkitab, di dalam Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia, kita tidak akan menemukan satu pun kata kiamat di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi saya ulangi saudara, bahwa ketika saudara mempelajari, meneliti, membaca Alkitab versi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, bahkan beberapa versi yang lain seperti Firman Allah yang Hidup, versi mudah dibaca, tidak akan menemukan kata kiamat satu pun di dalam Alkitab. Saudara-saudara, kenapa? Karena memang ternyata kalau kita pelajari, Alkitab lebih banyak menekankan tentang hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua. Walaupun mungkin bagi sebagian orang yang sudah sering kali mendengar kata kiamat ini dimaksudkan atau diartikan adalah kehancuran dunia ini oleh tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut dengan kata kiamat. Karena bagi anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak akan mengalami kiamat. Mengapa begitu? Saya baca dulu buat saudara-saudara satu bacaan firman Tuhan. Karena cukup panjang, saya akan baca pelan-pelan buat saudara-saudara. Sementara saudara boleh sambil mencatat atau sambil melihat di gadget saudara dan memberi tanda ya. 2 Petrus pasal yang ketiga dari ayat ke-10, firman Tuhan bilang begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11 dari 2 Petrus pasal 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat ke-12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13 dan 14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini berkata bahwa hari kedatangan Tuhan itulah yang akan menentukan segala-galanya. Atau dengan kata lain, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itulah yang akan menentukan segala-galanya. Apakah kita orang yang sungguh-sungguh percaya ini akan mengalami pemisahan atau bahasa lain pengangkatan atau rapture? Saudara-saudara, baru sesudah itu orang-orang yang tidak percaya dan tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia akan mengalami ketinggalan. Nanti ada masa dalam pelajaran Alkitab, maksud saya dalam pelajaran peta zaman atau istilahnya pelajaran akhir zaman. Di sana akan disampaikan, diberitahukan bahwa sesudah ada pengangkatan, ada yang namanya masa 3 tahun aniaya, masa antikris. Tetapi saudara-saudara, itu pun belum kiamat. Kalau istilah kita adalah kiamat, kalau menurut pendapat asumsi saudara-saudara adalah kiamat itu penghancuran dunia ini, minimal masih ada 1000 tahun lagi baru terjadilah kiamat. Ada yang namanya masa kerajaan 1000 tahun damai.
Jadi saudara-saudara, firman Tuhan tadi bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, memang pada suatu saat nanti dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan, tetapi sebelum itu kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan diangkat, dipisahkan, di-rapture. Kita berjumpa dengan Tuhan di awan-awan dan kemudian kita hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan orang yang tertinggallah yang harus menghadapi nanti penderitaan-penderitaan selanjutnya. Dan saudara-saudara, jadi kita artinya tidak perlu pusing dengan yang namanya kiamat. Kita tidak perlu terlalu takut. Karena itu kalau kita sudah diangkat, karena itu akan terjadi kalau kita sudah terangkat, kita berjumpa dengan Tuhan baru 1000 tahun kemudian akan terjadi. Jadi fokus kita mari mempersiapkan diri untuk hari kedatangan Tuhan yang kedua. Fokuskan diri kita, siapkan diri kita. Karena firman Tuhan berkata kedatangan Tuhan itu akan terjadi tiba-tiba. Tetapi bukan berarti tiba-tiba buat kita kalau kita sudah mempersiapkan diri dari hari ini. Karena itu saudara-saudara jangan sampai saudara mendengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, yang sesat. Sehat dan sesat itu dalam bahasa Indonesia katanya itu hanya berbeda di tengah-tengah, H dan S, sehat atau sesat. Tapi akibatnya dari pengajaran ini saudara, itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda bagi bumi dan langit. Pengajaran yang sehat menguatkan kita, menghibur kita, memberi damai sejahtera, sukacita. Tapi pengajaran yang sesat itu membuat kita kehilangan damai sejahtera, sukacita, jadi takut. Ada banyak orang kena hal-hal sensasi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan hanya untuk mencari keuntungan. Saudara-saudara mereka kemudian menyampaikan kiamat, kiamat. Sekali lagi tidak ada kata kiamat dalam Alkitab. Kalau istilah itu menunjuk kepada kehancuran bumi, okelah. Tapi yang paling penting, Alkitab seringkali saudara pelajari lebih dalam. Seringkali berkata, berjaga-jagalah, bersiaplah. Hari Tuhan akan tiba. Kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi. Jadi kita anak-anak Tuhan semua disuruh mempersiapkan diri untuk hal itu. Dan ketika kita menantikan kedatangan Tuhan dan hal itu terjadi, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua maksud saya, itu sebuah pesta, sebuah sukacita, bukan sesuatu yang menakutkan. Karena itu kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan dengan cara membagikan Injil. Karena firman Tuhan berkata ketika Injil sudah diberitakan ke seluruh penjuru bumi dan segala makhluk, seluruh manusia di bumi, baru tiba kesudahannya. Kita bisa mempercepat. Tetapi saudara-saudara, itu buat kita sebuah kebahagiaan. Cepat berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu mari hiduplah dengan sikap yang benar dalam mendengar berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada edisi ke-39 dari Morning Worship pada tanggal 8 November yang lalu, saya menyampaikan bagaimana sikap kita seharusnya saat kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yaitu kita persiapkan diri dengan hidup kudus, dengan benar. Kita terus tumbuh dewasa supaya kita jangan mudah disesatkan pengajaran-pengajaran yang salah. Dan kita juga saudara-saudara tetap bekerja keras. Tetap seperti biasa, tetapi dengan hati semakin terbeban dengan jiwa-jiwa. Bekerjalah lebih banyak bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah Injil semakin diberitakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi kalau pertanyaannya sekarang, Pak Pendeta, kiamat sudah dekat? Masih jauh. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, Pak Pendeta? Iya, hati-hati. Berjaga-jaga, saudara-saudara. Karena kalau dari kedatangan Tuhan Yesus baru 1000 tahun lagi, itu baru kiamat. Kalau pakai bahasa kiamat, artinya penghukuman, penghakiman, penghancuran dunia ini dengan segala yang di dalamnya oleh api oleh Tuhan.
Artinya kan 1000 tahun lagi masih jauh kan saudara. Jadi nggak usah pedulikan kiamat. Pertanyaannya, sudahkah saudara siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Sudahkah saudara menjaga hidup kekudusan, kebenaran di dalam Tuhan? Saya berdoa kita semua semakin mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Damai sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan sebuah pujian sebelum kita berdoa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami sudah kembali diingatkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kedatangan-Mu Bapa di surga sudah dekat. Oleh sebab itu kami harus terus berjaga-jaga. Tuhan, kami percaya Tuhan buat kedatangan-Mu yang akan selalu memberikan damai dan sukacita saat tiba nanti. Terima kasih Bapa, kalau pada hari-hari ini Tuhan, kami mungkin yang masih terikat dengan segala pelanggaran akan firman Tuhan, kami yang masih terikat dengan dosa-dosa ya Tuhan, mari Bapa Engkau berikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat lepas dari segala ikatan dosa itu Tuhan, dari segala ikatan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga pada saat tiba nanti kedatangan-Mu kami boleh terangkat bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami pengertian akan firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh lebih lagi hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa, sebab kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau kami mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, mari Tuhan Yesus, mari Engkau yang akan sertai kehidupan kami, sehingga kami boleh dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa-dosa dan segala ketergantungan kami dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, biar kiranya Tuhan kekuatan-Mu atas kami semua. Bapa di surga, hamba juga berdoa buat kami Tuhan, yang pada hari-hari ini mungkin kami sedang mengalami masalah persoalan pergumulan ya Bapa, kami yang letih lesu dan berbeban berat. Mari Tuhan berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kelegaan, berikan kepada kami damai sukacita-Mu Bapa, berikan kepada kami jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang akan menolong kami dengan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar kiranya hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Bapa, kiranya Engkau pulihkan bangsa dan negara kami, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, pandemi akan segera berakhir dari bangsa kami. Oh, biar kiranya Tuhan Yesus, kabar baik akan segera diberitakan di pelosok-pelosok bumi di Indonesia ini Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan saat setelah pandemi berakhir. Terima kasih Bapa, kami percaya ini semua adalah karena kasih-Mu atas Indonesia. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu.
Mari sekarang saudara-saudaraku, kiranya saudara boleh mengangkat tangan untuk menerima berkat. Damai sejahtera dari Tuhan bagianmu, bukan ketakutan. Sukacita dari Tuhan itu adalah bagianmu. Saudara-saudara, karena itu pada hari ini terimalah segala damai sejahtera, sukacita, kemenangan dari Tuhan. Dan mulai pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kali, segala berkat yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan doakan dicurahkan oleh Tuhan kepada Amin. kita. Kita akan keluar sebagai umat pemenang dan mempermuliakan nama Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu terimalah segala berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita semua boleh berkata amin. 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 Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah menikmati hadirat Tuhan, memasuki hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Dan kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini berkat dan kekuatan dari Tuhan menyertai kita. Karena itu tetaplah sukacita, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa kembali dalam morning worship yang akan datang. Haleluya. Shalom.